Selamat bertemu lagi anak-anakku. Kita akan belajar masih di KD klasifikasi makhluk hidup. Hari ini kita belajar tentang kunci determinasi. Apa sih kunci determinasi itu? Mari kita belajar sama-sama ya. Kunci determinasi itu apa? Nah, kunci determinasi itu adalah suatu uraian atau keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut, ya, mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan dan menentukan tingkatan takson makhluk hidup. Kunci determinasi yang paling sederhana yaitu kunci dikotomi. Di berarti dua, ya, berarti nanti ada dua keterangan, dua ciri-ciri, ya, tiap satu bagian. Kunci determinasi itu tadi kan contoh yang paling sederhana adalah kunci dikotomi, ya. Nah, kunci dikotomi itu berisi keterangan yang disusun berpasangan, tapi cirinya berlawanan. Ya, dia berpasangan tetapi cirinya berlawanan. Contoh, beri contoh ya, beri di sini. Nah, contoh yang pertama, misalkan keterangannya tentang alat napas. Nah, ya. Yang pertama, ini misalkan insang. Yang B, yang satunya lagi paru-paru. Nah, dua ini, berarti ganti ya. Dua ini, ya, ini kan alat napas. Insang itu alat napas. Tapi alat napas di air. Sedangkan paru-paru ini alat napas makhluk hidup di darat. Nah, jadi kan berlawanan. Alat napas di air, yang satu alat napas di darat. Tapi dua-duanya tentang alat napas. Ya, tapi dua-duanya tentang alat napas, ya. Jadi disusun berpasangan. Nah, ini berpasangan. Semuanya tentang insang. Tidak ada alat napas A insang, B kaki. Enggak seperti itu, ya, berlawanan. Nah, contoh yang kedua, misalkan tentang bersirip, ya. Nah, sirip. Yang pertama punya, sedangkan yang kedua berlawanan. Kalau yang satu punya, berarti yang satu tidak punya. Artinya tidak punya apa? Tidak punya sirip. Ya. Jadi ini, ya. Nah, semuanya tentang sirip. Yang satu punya, yang satu lagi tidak punya. Nah, itu maksudnya berpasangan, tetapi cirinya berlawanan. Ya, itu kunci dikotomi. Isinya seperti itu. Ya, berpasangan, tetapi cirinya berlawanan. Jadi nggak boleh misalkan sirip, yang satu punya, yang satu punya penutup tubuh, punya jantung, nggak boleh seperti itu. Kalau sirip ya semuanya dua-duanya A dan B itu tentang sirip. Alat napas dua-duanya tentang alat napas, hanya berlawanan. Satu alat napas di air, satu alat napas di darat. Satu punya sirip, satu tidak punya sirip. Ya, itu tentang kunci dikotomi, ya, yang merupakan contoh dari kunci determinasi. Saya beri contoh, ya. Seperti apa tuh kunci dikotomi itu? Nah, boleh beri contoh, ya. Ini contohnya. Bertulang belakang A. Lawannya tidak bertulang belakang. Berarti kan dua-duanya tentang bertulang belakang. Nomor 2, bergerak dengan sirip di air, bergerak dengan tungkai kaki di darat. Semuanya tentang alat gerak. Yang ketiga, dapat terbang. Yang B-nya tidak dapat terbang. Nah, dua-duanya A dan B sama-sama faktor tidak dapat atau dapat terbang. Ya, itu isinya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari ciri, ya, dari suatu makhluk hidup supaya kita tahu tingkatannya, taksonominya itu bagaimana, ya. Sekarang lihat. Ini soalnya, ya. Ini soalnya.
Ya, beri kasih bintang di sini. Ini soalnya seperti ini. Berdasarkan kunci determinasi yang di atas ini, ya, yang ini, ya, berdasarkan kunci yang ini, tuliskan urutan nomor kunci ciri dari hewan berikut: ikan, kucing, kupu-kupu, cacing. Kita lihat sekarang, kita lihat yang ikan dulu. 1A. Cara mengerjakannya kunci determinasi, mencari ciri-ciri. 1A. Bertulang belakang. Apakah ikan itu bertulang belakang? Oh iya, dia termasuk vertebrata ya, bertulang belakang. Titik, 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 ini ada angka 2. Artinya kalau dia itu yang A, dia bertulang belakang, kita diminta lanjut ke nomor 2. Ini. Berarti karena tadi kita menjawab dia bertulang belakang, kita lanjut ke nomor 2. Ya, 2A. Nah, bergerak dengan sirip. Apakah ikan bergerak dengan sirip? Iya, betul. Nah, berarti ini titik, titik, titik. Oh, ikan sudah ketemu ya. Ini sudah ketemu. Nah, sehingga kita isi di sini. Nah, lihat, berarti urutan nomor kuncinya dari apa ini? Bertulang belakang. 1A. Koma. Setelah itu apa? Dia yang betul lagi cirinya ikan yang mana? Oh, bergerak dengan sirip. Apa nomornya? 2A. Berarti 1A, 2A. Ya. Berikutnya kita lihat yang berikutnya berapa? Kucing. Apakah dia bertulang belakang? Iya, kucing bertulang belakang. Kita lanjut, original lingkar di sini ya. Kita disuruh ke nomor 2. Apakah dia bergerak dengan sirip? Tidak. Kalau dia tidak, berarti kita lanjut yang B. Kita lanjutkan di bawahnya ya. B. Bergerak dengan tungkai kaki. Iya, titik, titik, titik. Oh, ketemu kucing. Berarti kucing ini kita lingkari ya. Nah, berarti kita tulis nomor kunci dari ciri dari kucing, yaitu bertulang belakang tadi apa? 1A. 1A ya ini anaknya, nanti tulis yang betul. Kemudian yang kedua, mana tadi? Bergerak dengan tungkai kaki, berarti dia 2B. Kita tulis 2B di sini. 2B. Ya, 1A dan 2B. Berikutnya kita cek lagi sekarang kupu-kupu. Kupu-kupu. Apakah kupu-kupu bertulang belakang? Tidak. Berarti kalau tidak, berarti kita langsung turun ke B. Apakah dia tidak bertulang belakang? Iya. Beri lingkar ya. Ini. Kita disuruh ke nomor 3. Langsung loncat ke nomor 3. 3A dulu. Apakah dia dapat terbang? Iya. Titik ke kanan kita lihat, oh sudah ketemu kupu-kupu. Beri lingkari ini ya. Beri lingkari kupu-kupu. Berarti kita isi sekarang kunci dikotominya kupu-kupu dari A. Tadi apa yang warna ungu ini tadi dia apa? A tidak, berarti kita ke B. Oh, tidak bertulang belakang, berarti dia 1B, koma 2 tidak. Oh, tadi langsung ke 3A, dapat terbang kupu-kupu, ketemu kupu-kupunya ya. Jadi ketemunya itu kalau kita bisa tahu itu adalah hewan apa, cirinya itu berakhir dari nama hewan atau nama tumbuhan yang disebutkan. Ini sudah disebutkan kupu-kupu, berarti berhenti sampai di nomor 3A. Cacing sekarang, kita lihat cacing ya. Cacing, apakah bertulang belakang? Tidak. Berarti dia B. Kita lanjut ke B. Tidak bertulang belakang. Iya, Brujina kasih lingkaran di sini pakai biru untuk cacing. Kita disuruh ke angka 3. Lanjut ke 3. Apakah dia 3A dapat terbang? Tidak. Kalau tidak, berarti kita lanjut ke B. Apakah dia tidak dapat terbang? Betul, cacing tidak bisa terbang. Berarti titik, 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 titik. Oh, ketemu. Ternyata kita sudah menemukan hewan cacing. Sekarang kita isi. Tadi apa ciri yang pertama? Cari yang warna biru. Oh, 1B. Kita tulis di sini ya. 1B. Koma. Mana lagi? 2 enggak, 2AB tidak, 3A tidak langsung, 3B. Kita tulis 3B.
Nanti kalian kalau nulis yang rapi ya. Nah, itu adalah urutan nomor kunci yang merupakan ciri-ciri dari hewan ikan, kucing, kupu-kupu, dan cacing. Jadi kalau berdasarkan kunci determinasi ini, misalkan Bure minta ya, misalkan coba sebutkan ciri-ciri dari ikan. Lihat angka 1A dan 2A. 1A apa? Oh, bertulang belakang. Kemudian bergerak dengan sirip. Ya itu cirinya. Jadi dilihat berdasarkan kunci determinasi. Coba sebutkan ciri-ciri dari cacing. Oh, lihat 1B, tidak bertulang belakang, apalagi tidak dapat terbang. Nah, ya, itu adalah ciri-ciri dari beberapa hewan berdasarkan kunci determinasi. Sampai di sini dulu belajar kita untuk hari ini tentang kunci determinasi. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama-sama dengan Buri hari ini dan tetap semangat.